Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Titin Khotimah dalam pembelajaran biologi. Anak-anakku, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, kalau sehat, itulah yang Ibu harapkan. Baik anak-anakku, kita lanjutkan materi biologi kita dengan tema keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Ya, bisa kita lihat pada gambar, ini adalah peta pembagian wilayah flora dan fauna di Indonesia. Di sana terdapat garis Wallace, ini berupa garis imajiner ya. Kemudian garis Weber dan garis Lydekker. Yang sering digunakan dalam pembelajaran kita adalah garis Wallace dan garis Weber. Sedangkan garis Lydekker ini tidak begitu dipergunakan ya untuk memisahkan wilayah-wilayah flora dan fauna. Pada awalnya, flora dan fauna Indonesia dipisahkan menjadi dua, yakni dua wilayah Asia dan wilayah Australia atau wilayah timur oleh garis Wallace. Kita lihat garis Wallace berada di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Akan tetapi, ketika Weber datang ke Indonesia, dia melihat bahwa ternyata di daerah Sulawesi ini memiliki karakteristik flora dan fauna yang berbeda dari wilayah timur dan wilayah barat. Sehingga dia membuat satu garis imajiner di antara Sulawesi dan Kepulauan Maluku, yakni yang dinamakan dengan garis Weber, dan wilayahnya pun ini diberi nama dengan wilayah peralihan. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat unik loh. Karena di Indonesia ini tingkat keanekaragamannya sangat tinggi. Kemudian memiliki hewan tipe oriental, tipe Australia, dan tipe peralihan. Indonesia pun kaya akan flora Malaysiana dan kaya akan hewan dan tumbuhan endemik, yakni hewan dan tumbuhan yang sangat khas yang hanya hidup di daerah tertentu saja ya. Kemudian Indonesia pun banyak memiliki berbagai hewan dan tumbuhan langka. Berikut ini adalah karakteristik fauna Indonesia bagian barat. Yang pertama, di fauna bagian barat ini banyak terdapat spesies mamalia yang berukuran besar. Contohnya adalah gajah. Kita tahu kan ada gajah Sumatera, ada banteng, ada harimau, ada badak, dan lain sebagainya. Kemudian, fauna Indonesia bagian barat memiliki banyak jenis primata atau kera. Contohnya adalah mandril, tarsius, orang utan, lutung, monyet ekor panjang, dan lain-lain. Ciri khas yang ketiga dari wilayah oriental adalah banyak terdapat jenis burung. Burung-burungnya dia memiliki suara yang merdu, namun kalau dari segi warna bulu tidak terlalu indah seperti pada burung di wilayah timur. Contohnya adalah burung perkutut, jalak bali. Ini adalah jenis-jenis burung yang memiliki kicauan yang indah. Ada juga burung murai, murai batu. Selanjutnya, di wilayah bagian barat terdapat berbagai hewan endemik, yakni hewan yang hanya tinggal di satu daerah saja. Contohnya adalah badak bercula satu
Ada binturong, kukang, jalak Bali, murai, dan ayam hutan berdada merah. Sedangkan untuk karakteristik hewan bagian timur atau Australia, ini dia banyak memiliki hewan yang berkantung, seperti kanguru, kuskus. Kemudian mamalianya pun berukuran tubuhnya cukup kecil dibandingkan dengan mamalia di daerah barat. Lalu, yang menarik di Indonesia bagian timur ini banyak terdapat jenis burung dengan warna yang sangat indah. Misalnya burung cendrawasih yang disebut juga sebagai paradise bird. Saking indahnya. Ada burung merak, ada burung nuri, kakatua, sangat indah. Yang terakhir, untuk fauna wilayah peralihan, ini adalah merupakan hewan-hewan yang berada di wilayah Sulawesi. Hewan-hewan ini merupakan campuran karakteristik antara wilayah timur dan wilayah barat. Contoh hewannya adalah burung maleo, kemudian berbagai jenis kupu-kupu, dan ada juga beberapa primata primitif. Lalu yang khas lagi adalah anoa dan babi rusa. Nah, ini adalah beberapa contoh flora di Indonesia yang sangat khas ya, yang sangat khas. Kita sangat beruntung karena kita hidup di daerah tropis. Daerah tropis ini sangat banyak sekali flora malaysiana. Ya, pohon-pohon yang termasuk wilayah malaysiana diantaranya pohon-pohon yang termasuk dari famili Dipterocarpaceae, yaitu pohon-pohon yang menghasilkan biji bersayap. Contohnya pohon meranti, keruing, dan kayu garu. Banyak juga tumbuhan liana, yakni tumbuhan yang memiliki urayan-urayan atau dari akar-akar yang melilit, seperti memanjat gitu ya, melilit kepada pohon-pohon besar. Ini sangat banyak tumbuh di wilayah Indonesia. Selain hutan hujan tropis, Indonesia juga memiliki hutan musim dan padang rumput loh. Nah, pada hutan musim banyak dijumpai tumbuhan seperti jati, mahoni, bungur, soga, dan albasia. Di Indonesia juga terdapat tipe hutan pantai, di mana banyak dijumpai berbagai tumbuhan seperti pandan, bakung, dan bakau. Nah, yang kalian lihat ini adalah contoh flora endemik. Ini adalah Rafflesia arnoldi. Nih, silakan dilihat. Ada Rafflesia patma. Kemudian ada Rafflesia borneensis. Nah, contoh-contoh hewan langka di Indonesia tentunya sudah tahu ya. Ada harimau Jawa, ada mandril, macan kumbang, cendrawasih, tapir, kanguru pohon, komodo, kakatua raja, burung maleo, buaya muara, ada banteng, ada ular sanca hijau. Luar biasa ya. Nah, ada juga tumbuhannya yang langka. Mungkin sudah jarang kita melihatnya. Ada bedali, sawo kecik,
kepuh, winong, ada bungur, kluwak yang sering digunakan buat rujak cingur tuh, kluwak, nangka celeng, gandaria, ada mundu. Nama-nama yang sangat asing ya untuk kita sekarang ini. Mudah-mudahan tidak punah ya tumbuhan langka tersebut. Nah, tentunya keanekaragaman hayati ini sangat bermanfaat bagi manusia terutama. Yang pertama adalah sebagai sumber pangan, jelas. Makanan, sayur mayur, buah-buahan, beras, ikan-ikanan, daging-dagingan. Ini kita konsumsi sehari-hari. Untuk perumahan juga kita membutuhkan kayu untuk membuat rumah kita, lalu membuat mebel. Ada juga manfaat kesehatan, yaitu obat-obatan herbal, obat-obatan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Ini sangat banyak. Yang kedua adalah sebagai sumber plasma nutfah, sebagai sumber keanekaragaman. Plasma nutfah itu adalah jumlah keseluruhan gen yang ada di wilayah kita. Jadi dengan semakin beraneka ragam, ini akan semakin baik. Kemudian manfaat ekologis, di mana apabila salah satu jenis punah, ini akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu ekosistem. Manfaat keilmuan, di mana banyak sekali keanekaragaman hayati ini yang dijadikan sebagai bahan penelitian atau dibukanya kebun binatang, kemudian kebun raya. Ini menjadi sarana untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang suatu spesies. Kemudian manfaat keindahan, betapa banyak tumbuhan, bunga-bunga yang menjadi tanaman hias yang menghiasi rumah kita dan menambah keindahannya. Kemudian juga sebagai sumber pendapatan, jelas dengan jual beli komoditi, berbagai komoditi yang ada, ini akan menjadi sumber pendapatan baik dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, apabila keanekaragaman hayati ini terus dieksploitasi, ini ditakutkan akan terjadinya kepunahan atau kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, untuk mencegah jangan sampai terjadi kepunahan, maka kita harus melakukan satu konservasi. Konservasi ini dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. Konservasi in situ adalah konservasi flora dan fauna yang dilakukan pada habitat aslinya. Misalnya, pelestarian komodo di Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, atau pelestarian gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas, ini di habitat aslinya. Nah, konservasi in situ ini meliputi 7 kategori, yakni pembuatan cagar alam, suaka marga satwa, taman laut, taman buru, hutan, taman wisata, taman provinsi, dan taman nasional. Yang kedua adalah konservasi ex situ. Konservasi ex situ adalah konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Misalnya, flora di Kebun Raya Bogor ini banyak didatangkan dari berbagai daerah. Di sana ada suweg, kemudian ada berbagai macam kayu-kayu Dipterocarpaceae,
Dan juga ada konservasi fauna di Suaka Marga Satwa Paikambas Lampung. Ada beberapa hewan yang memang bukan aslinya dari situ, itu dilestarikan. Kemudian juga pembuatan kebun binatang. Kemudian kebun plasma nutfah. Kebun plasma nutfah ini sangat bermanfaat untuk melestarikan berbagai jenis spesies. Nah, sini ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Silahkan perhatikan ya. Soal nomor 1, perhatikan peta wilayah Indonesia di atas. Apa yang dimaksud dengan garis Wallace? Oke, gampang kan? Silahkan jawab. Soal nomor 2, sebutkan karakteristik fauna di wilayah barat garis Wallace. Ya. Soal nomor 3 adalah jelaskan pelestarian alam secara in situ dan ex situ. Apa perbedaannya? Jangan lupa kirimkan jawabannya ya. 081809480392. Ya, demikianlah materi tentang keanekaragaman hayati. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Insya Allah kamu pasti bisa kok. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian isi absennya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.